Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya. Kita di sini akan membahas mengenai Pareto Chart, yaitu kelanjutan dari materi kita sebelumnya, di mana kita membahas mengenai seven rules ya. Dan Pareto Chart ini merupakan salah satu dari alat yang digunakan untuk mengendalikan kualitas ya, atau pengendalian mutu. Pada pembahasan kali ini, poin yang akan kita bahas adalah apa itu Pareto Chart ya. Selanjutnya, fungsi dari Pareto Chart apa saja, bagaimana membuat Pareto Chart, dan yang terakhir adalah latihan. Nah, latihan ini akan saya jelaskan lebih lengkapnya di video selanjutnya. Definisi dan informasi utama yang perlu teman-teman ketahui mengenai Pareto Chart ya. Jadi Pareto Chart ini ditemukan pertama kali oleh penemunya yang bernama Vilfredo Pareto, seorang ahli ekonomi asal Italia, di mana dalam penelitiannya meneliti lahan di Italia, 80% lahan di Italia itu dikuasai oleh 20% penduduk aslinya. Kemudian dikembangkan oleh Prof. Joseph Juran juga. Nah, Pareto Chart ini salah satu dari seven tools yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, yang menjadi gugus kendali mutu dan sering digunakan dalam hal pengendalian kualitas dalam satu industri atau perusahaan. Pengertian dari Pareto Chart ini yaitu grafik yang terdiri dari grafik balok atau batang ya, yang diurutkan dan memiliki grafik garis yang menunjukkan persentase kumulatifnya. Akumulasi permasalahannya yang di akhir datanya akan ditemukan 100%. Pareto Chart juga penerapannya mencari tahu 20% penyebab yang impact-nya 80% untuk menyelesaikan masalah. Artinya kita harus menentukan penyebab mana yang paling penting, yang paling urgent, yang paling diprioritaskan untuk diselesaikan. Gitu. Nah, Pareto Chart ini juga digunakan ya kalau kita memiliki resource yang terbatas. Misalnya budget marketingnya terbatas. Saya berikan contoh ya. Seandainya kita memiliki produk sebanyak 200 produk ya. Nah, perusahaan kita ingin mempromosikan produk tersebut ke pasar. Nah, tidak mungkin ya dipromosikan atau memberikan semuanya untuk dipromo. Tentunya kita harus menentukan produk mana yang kita kasih promo tuh. Penentuan produk itu harus memberikan impact atau omset yang besar bagi perusahaan. Jadi pada prinsipnya 20% dari produk tersebut impact-nya harus 80% terhadap omset yang diberikan kontribusinya terhadap perusahaan. Nah, kita fokus saja di situ. Sama halnya juga di manufacturing ya. Jadi seandainya kita memiliki defect, ada banyak. Nah, defect yang kita miliki itu hasil dari check sheet ya, contohnya. Mungkin ada 10 defect yang kita temukan dari hasil check sheet. Nah, dari 10 defect itu, mana yang berimpact? 80%. Kalau misalnya datanya ada 10, ya, berarti hanya 20% atau duanya yang memberikan impact sebesar 80%. Nah, seperti itu ya, sehingga yang utama di dalam diagram Pareto ini atau Pareto Chart ini adalah prinsip 80-20, yaitu berfokus mengatasi 20% penyebab untuk menyelesaikan 80% masalahnya, atau berfokus pada 20% item defect yang berkontribusi terhadap 80% impact terhadap perusahaan. Seperti itu. Dan arahnya yang perlu diketahui juga ya, memahami Pareto ini kita harus memberikan effort
ke usaha kita pada hal yang penting gitu. Jadi mencari tahu yang paling penting agar effort yang kita berikan itu benar-benar fokus untuk menghasilkan solusi yang tepat. Seperti itu. Selanjutnya manfaat Pareto chart ya. Pertama, menentukan prioritas untuk dapat melakukan pemecahan masalah yang paling efektif. Kemudian menunjukkan perbandingan masing-masing sebelum dan setelah perbaikan. Setelah menemukan masalah, data masalah diurutkan masalah mana yang paling besar, kemudian diprioritaskan dan melakukan pemecahan terhadap masalah yang muncul tersebut. Nah, di sini ada contoh dari Pareto chart ya. Picking error ya di sini. Nah, ada beberapa defect yang muncul di dalam Pareto chart ini. 1, 2, 3, 4 ini. Ada 5 defect ya, masalah ya. Dari kelima defect ini harus diurutkan mana yang paling besar masalahnya. Nah, grafik balok atau grafik batang ini merupakan defect yang muncul, yang ada. Selanjutnya grafik yang merah ini menunjukkan grafik kumulatifnya. Grafik kumulatif tadi apa? Akumulasi dari permasalahannya. Sehingga nanti ada nilai dan ditemukan 100%. Kemudian sisi yang paling kiri ini yang merupakan nilai dari frekuensi defect-nya. Sebelah kanan ini persentase dari kumulatifnya. Oke, yang akan kita bahas lebih lengkap di contoh ya di slide berikut. Nah, langkah-langkah penyusunan diagram Pareto. Pertama, pengumpulan data. Di dalam tahap pengumpulan data ini, yang perlu dilakukan yaitu mengidentifikasi topik atau masalah dan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap masalah tersebut. Ya, jadi harus jelas topiknya seperti apa dan faktor yang berkontribusi atau jenis kesalahan dan defect yang ditemukan. Contohnya, jenis kesalahan yang ditemukan dari output check sheet ya. Selanjutnya, menentukan cara pengukuran yang tepat. Jadi, usahakan satuannya itu harus sama dari setiap masalahnya. Bisa pengukurannya berupa frekuensi, kuantitas ya, biaya, ataupun persentase dan juga waktu. Nah, itu harus jelas. Waktunya berupa jam kah, menit atau detik ya di situ. Masalah yang timbul di situ. Dan yang ketiga, menentukan berapa lama cakupan diagram Pareto. Periodenya berapa lama dalam pengukuran Pareto chart ini. 1 minggu kah, atau 1 siklus kerja, 1 bulan, 1 tahun, dan sebagainya ya. Dan yang terakhir, mengumpulkan data atau mengolah data. Nah, pada tahap pengolahan data ini bisa digunakan dengan menggunakan Excel ya, ataupun aplikasi yang namanya adalah Minitab. Nah, dalam pertemuan kita akan membahas pembuatan Pareto chart ini menggunakan Excel ya. Nah, untuk pembuatan dengan menggunakan Excel, yang pertama harus pengumpulan atau pengukuran data diberikan atau diisikan pada masing-masing kategori ya, dalam bentuk dokumen Excel. Urutkan data yang dimiliki frekuensi tertinggi hingga terendah. Jadi harus diurutkan terlebih dahulu masalahnya dari frekuensi tertinggi hingga terendah, dari yang tertinggi hingga terendah. Dan yang ketiga, hitung jumlah total hasil pengukuran keseluruhan kategori. Keempat, hitung persentase tiap kategorinya. Kemudian hitung jumlah kumulatif persentase kategori dan gambar diagram Pareto. Nah, ini ada contoh membuat
diagram Pareto ya dengan kasus billing error ya. Kesalahan dalam tagihan ya. Nah, penyebab atau masalahnya di sini ditemukan ada 5. Alamat keliru, kesalahan hitung, lainnya rekening keliru, kesalahan ketik. Nah, frekuensinya ada di alamat keliru 13, sebanyak 13. Kesalahan hitung ada 27. Lainnya ada 6, rekening keliru 22, kesalahan ketik ada 81. Nah, yang pertama kita sudah memperoleh datanya ya. Ini data bisa ditemukan atau merupakan hasil dari check sheet. Dan yang kedua yaitu tadi mengurutkan masalah yang tertinggi ke yang terendah ya. Jadi tadi kesalahan ketik yang paling tinggi di situ 81, kesalahan hitung 27, rekening keliru 22, alamat keliru 13, lainnya 6. Nah, ini harus ditotalkan semuanya, semua kategori defeknya, yaitu sebanyak 149. Selanjutnya, menentukan kumulatif ya. Kumulatif tadi itu artinya akumulasi permasalahan. Jadi penentuannya di sini 81 yang pertama tetap. Nah, yang keduanya karena ini berbentuk akumulasi jadi ditambahkan ya. 81 tambah 27, 108, 108 tambah 22, 130, begitu pun selanjutnya. Nah, totalnya sekian. Kemudian, membuat persentase frekuensi. Setiap defek yang muncul di sini nilainya dibagi dengan totalnya. Sehingga diperoleh di sini adalah nilai 13%. Begitu selanjutnya, 81 bagi 149, 37 bagi 149, 18% dipresentasikan ya. Nah, untuk mendapatkan persentase kumulatif, seperti tadi penentuan kumulatif ya, yaitu akumulasi permasalahan sehingga 13% ditambah 18 di sini hasilnya 31%, 31 tambah 21 hasilnya 52%, begitu selanjutnya hingga yang terakhir, defek terakhir harus diperoleh ditemukan nilai 100%. Nah, ini adalah gambar dari diagram Pareto dari masalah yang sudah diidentifikasikan ya. Jadi grafik yang berwarna biru ini adalah defek atau masalah yang muncul di sini. Diurutkan sesuai dengan nilai frekuensi dari setiap masalah ya. Yang tadi kesalahan ketik 81%. Kita balik 81, kesalahan hitung 27, rekening keliru 22. Kesalahan hitung 27, rekening keliru 22. Nah, melihat frekuensi, nilai frekuensinya, itu lihat di sisi sebelah kiri ya, ini merupakan nilai frekuensi, jadi 81, 27, 22, kurang lebih seperti itu ya. Nah, sedangkan grafik merah ini merupakan grafik kumulatifnya dari diagram Pareto ya. Kumulatifnya dari defek kesalahan ketik yaitu 54%, kesalahan hitung 70%, rekening keliru 87, alamat keliru 96, hingga defek yang terakhir ditemukan 100%. Jadi seperti ini nanti diagram Paretonya yang muncul ya, yang digambarkan setelah dihitung, diidentifikasi, dibuatkan di dalam Excel, dan gambaran yang munculnya adalah seperti ini. Nah, kalau menggunakan aplikasi Minitab, beda lagi tuh. Menemukan masalahnya, kemudian langsung diolah, diisi, hasil akhirnya langsung ditemukan persentase kumulatif dan juga frekuensi, sehingga langsung ada gambar diagram chart, Pareto chart-nya.
Seperti itu. Nah, analisanya bagaimana jika hasilnya seperti ini? Jadi analisanya adalah 80 prinsip yang digunakan ya untuk menganalisa hasil data seperti ini, yaitu 80-20. Masalah yang paling prioritas yang mana? 20% item masalah yang impact-nya 80% terhadap perusahaan. Ya, kalau dilihat dari sini, apakah ada masalah yang ini kan ada 5 ya, berarti 100% dari 5 nilainya 20, 40, 60, 80, 100. Kalau satu masalah ini nilainya 20%, 20. Nah, ini apakah nilainya 80? Tidak ya. Kemudian masalah yang kedua, di sini 40%. Apakah nilainya terhadap impact yang dihasilkan 70%? Tidak juga ya. Kemudian pada masalah yang ketiga, nah ini yang mendekati 80%. Jadi tapi nilainya di sini yang keluar adalah 87%. Sehingga dari data yang muncul ini bisa dikatakan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di perusahaan agar impact-nya 80% terhadap perusahaan, yaitu harus diprioritaskan 3 masalah ini. Tapi secara umum tidak ada yang benar-benar Pareto ya. Artinya tidak ada yang 80-20 ya. Di sini jadi kemungkinan karena datanya sedikit ya. Jadi atau item masalahnya sedikit sehingga hasilnya demikian. Tapi kalau misalnya itemnya itu sampai 200, kemungkinan ada 80-20 itu ditemukan. Kalau seperti ini berarti ada 3 masalah yang perlu diperhatikan, diberikan solusi untuk mengatasinya agar berdampak 80% terhadap perusahaan. Untuk pembuatannya, diagram Pareto akan saya jelaskan di video selanjutnya. Dan untuk pertemuan kali ini, saya rasa sekian. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.